Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bab mengenai ataupun dengan tema wewenang. Bab ini merupakan bagian dari pembahasan hukum administrasi negara. Sebagaimana informasi di cover atau di halaman awal, pada bab mengenai wewenang ini akan saya informasikan mengenai kemudian sumber, kemudian penyalahgunaan wewenang. Simple bab ini, jadi hanya beberapa slide atau penjelasan saja. Slide ini disusun oleh Uliani Aini dan Astuti Febian, dan saya Romi Muhammad Ramdhani yang akan menyusun sistematika pembahasan ataupun yang akan saya bahas di sini. Baik pendengar online mata kuliah hukum administrasi negara pada khususnya, seperti disebutkan di cover, yang akan dibahas awal adalah definisi arti. Ketika kita berbicara mengenai pengertian hukum, sumber ataupun salah satu sumber utama terbaik adalah kamus hukum, Black Law Dictionary. Dalam kamus hukum atau Black Law Dictionary, kita akan cek bahwa kewenangan atau wewenang diartikan sebagai apa? Kekuasaan hukum, hak untuk memerintah, bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum. Jadi sekali lagi, perhatikan yang tanda komanya ada kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum. Ketika itu teman-teman melihat Black Law Dictionary, tentu saja nanti definisinya akan berbahasa Inggris. Ini oleh penyusun sudah diterjemahkan secara bebas. Nah, itu menurut Black Law Dictionary. Lalu kita lihat menurut tokoh-tokoh apa pengertiannya. Menurut para ahli apa pengertiannya. Nicolai mengatakan wewenang kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Bapak Bagirmanan mengatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Kemudian dikatakan juga bahwa wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Dan yang terakhir, belum dapat deteksi tokohnya secara detail, namun dikatakan bahwa kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen. Nah, itu ya pengertian ataupun arti ataupun definisi. Selanjutnya akan dibahas sumber. Nah, contohnya udah keluar dulu kan ini. Dan sumber wewenang menurut Bagirmanan yang pertama adalah atribusi. Atribusi pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Jadi yang saya kasih quote, pemberian wewenang oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Kata kuncinya itu ya, pembuat undang-undang kepada organ pemerintah yang dikasih atau diberikan contoh di sini, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan awalnya oleh Bank Indonesia, tapi oleh pembuat undang-undang di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 itu beralih kepada siapa? Beralih kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dari pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Ini atribusi, sumber wewenang atribusi. Lalu sumber wewenang apa lagi yang diberi contoh di sini? Sumber wewenang delegasi. Delegasi pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintah ke pemerintahan lainnya. Misal ketika ada delegasi dari presiden kepada gubernur. Ada contoh di sini. Ada apa istilahnya, teks kecilnya, tiba-tiba saya lupa istilahnya apa. Presiden limpahkan 46 tugas dan wewenang kepada gubernur. Di sini delegasi. Kemudian sumber yang terakhir adalah mandat. Organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas nama.
Contoh Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berhalangan hadir sementara waktu karena berhalangan hadir melaksanakan tugas. Karena berhalangan hadir melaksanakan tugas, Kepala Dinas tersebut dapat memberikan mandat kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas rutin. Nah, perbedaannya adalah pada mandat ini tanggung jawab tetap di pemberi mandat. Ketika berhalangan hadir tugas, tanggung jawabnya tetap yang diberi. Hal yang berbeda apabila yang sebelumnya adanya delegasi, ya kan? Yang sebelumnya delegasi itu tanggung jawab kepada yang penerima delegasi. Terakhir pembahasannya, penyalahgunaan wewenang menurut Abdul Latif dalam hukum administrasi. Yang pertama, penyalahgunaannya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Maksudnya seperti apa? Secara singkat, penyalahgunaan ini adanya tindakan-tindakan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, sehingga definisi secara umumnya tak tercapai tindakan-tindakan di sini. Lalu yang kedua, tindakan yang menyimpang dari tujuan. Tujuan dari wewenang sudah ada ketika wewenang itu diberikan atau ada. Bisa jadi yang dicapai ini benar tujuannya, tapi tidak sesuai. Nah, maka dikatakan perlu sesuai. Kata kuncinya adalah perlu sesuai dengan ketika ada obrolan awal. Lalu yang ketiga, menyalahgunakan prosedur yang seharusnya. Selain tujuan dari wewenang ketika awal diberikan, ketika wewenang ini awal ada, ini juga sudah jelas prosedurnya seperti apa. Prosedurnya bagaimana, apa saja yang perlu. Jadi memang bila mau dikatakan kaku, sebenarnya bukan kaku juga, tapi memang sudah ada yang dipersiapkan, sudah ada yang direncanakan sebelumnya, termasuk tujuannya yang perlu dicapai, termasuk prosedur yang perlu dicapai. Nah, itu jelas yang perlu ditempuh, itu yang perlu diraih. Jadi tak bisa semena-mena lalu menjadi kreatif, membuat prosedur ataupun SOP baru. Itu dia penyalahgunaan wewenang menurut Abdul Latif dalam hukum administrasi. Terima kasih untuk menyimak penjelasan singkat mengenai bab wewenang. Saya Romi Muhammad Ramdhani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.